Bacaan diambil dari Injil Matius 10 ayat 7 sampai dengan 15. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan bebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, Yesus mendidik para rasul untuk menjadi misionaris. Ia memberi tugas yang jelas kepada mereka. Ia memerintahkan mereka untuk mewartakan kerajaan Allah. Ia menghendaki agar mereka mempergunakan kuasa yang telah diserahkannya kepada mereka, sehingga umat yang dikunjungi merasakan dampak yang konkret. Selanjutnya, Yesus menginginkan agar para rasul fokus pada misi mereka. Hal-hal yang berpotensi menjauhkan mereka dari misi harus dijauhi. Mereka harus siap sedia ketika ditolak atau diterima. Dewasa ini, para misionaris sering terjebak dalam urusan fasilitas dan akomodasi alih-alih menyelesaikan misi mereka. Tidak sedikit yang jatuh dalam gaya hidup konsumerisme dan hedonisme. Akibatnya, mereka lupa akan tugas utama. Nasihat-nasihat misioner di atas hendaknya menyadarkan kembali para misionaris untuk kembali fokus pada misi mereka. Hal yang sangat dibutuhkan adalah kemampuan berdiskresi dan sikap hidup ugahari. Pertama, para misionaris perlu membedakan antara sarana dan tujuan. Sarana bisa berubah-ubah sesuai situasi dan tempat pelayanan, namun tujuan bagaimanapun harus tercapai. Sarana tidak boleh diubah menjadi tujuan, begitupun sebaliknya. Kedua, kejernihan hati untuk berdiskresi dipengaruhi juga oleh sikap hidup. Seorang pewarta perlu memiliki sikap hidup ugahari. Sikap ugahari tidak saja menjadikan para misionaris sederhana, namun juga menjauhkan mereka dari gaya hidup hedonisme dan konsumerisme, sehingga tetap fokus untuk menyelesaikan misi mereka. Demikianlah renungan. Marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa Raja Damai, semua yang haus akan keadilan dan kedamaian, Kau sinari cahaya pengharapan dalam diri Yesus Putra-Mu terkasih. Perkenankanlah pula kami menjadi saksi warta sukacita itu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.